Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Nur Hasanah dari Prodi S1 Akuntansi Universitas Aisyah Yogyakarta dengan NIM 1910701040. Di sini saya akan menjelaskan tentang KB imunisasi dan bayi tabung. Keluarga berencana. Berbicara tentang keluarga berencana memang terkesan ada kontradiksi dalam Al-Quran karena ada ayat yang menganjurkan untuk banyak anak. Dan itu kan pernah dengar bahwa banyak anak banyak rezeki. Keputusan Tarjih Muhammadiyah dalam wacana fikih Islam kontemporer dikenal dua istilah, yaitu tahdidun nasl, artinya pembatasan kelahiran, dan tanzimul nasl, yang berarti pengaturan kelahiran. Menurut jumhur ulama, tahdidun nasl tidak dibenarkan karena menyalahi fitrah reproduksi manusia, sedangkan tanzimul nasl tidak dilarang dalam Islam karena merupakan ikhtiar untuk mengatur merencanakan keluarga. Keputusan Tarjih Muhammadiyah tahun 1968 tentang keluarga berencana dikaitkan dengan peningkatan kualitas hidup generasi dan keturunan. Yang kedua yaitu imunisasi. Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pentingnya nilai kesehatan ini. Bahkan di dalam Al-Quran sudah tercantum, Quran Surat Yunus ayat 57. Sedemikian besar perhatian Islam terhadap kesehatan badan pemeluknya, sampai-sampai di dalam kitab Al-Quran dan As-Sunnah dan kitab-kitab fikih terhadap bahasan khusus mengenai kesehatan, penyakit, dan petunjuk Rasulullah dalam hal pengobatan tersebut. Bahkan penjagaan dan pemeliharaan kesehatan menjadi bagian pemeliharaan kedua dari prinsip-prinsip pemeliharaan pokok dalam syariat Islam yang terdiri dari pemeliharaan agama, kesehatan, keturunan, harta, dan jiwa. Sebaliknya juga, Islam juga mengatur berbagai larangan tindakan yang membahayakan fisik atau juga yang membahayakan badan kita. Demi penjagaan terhadap kesehatan, syariat Islam juga memberikan berbagai keringanan di dalam beribadah dengan tujuan meringankan dan memudahkan kita untuk agar kita tetap melaksanakan kewajiban kita kepada Tuhan kita. Realitas tersebut menunjukkan bahwa seorang muslim wajib memelihara atau menjaga kesehatan badannya sebagaimana kewajiban negara menjaga kesehatan masyarakat dan menanggulangi wabah penyakit yang menyerangnya. Bahkan dalam kaitannya dengan penghindaran diri dari penyakit yang wabah pada suatu kawasan, muslim diperkenakan untuk menghindarkan diri dari kawasan tersebut. Salah satu cara yang ditempuh agar seorang dan masyarakat bisa memperoleh tingkat kesehatan yang tinggi dengan cara imunisasi. Dan masalah imunisasi dan vaksinasi ini merupakan masalah hukum di dalam Islam yang menyangkut masalah ijtihadiyah. Yang dimaksud ijtihadiyah adalah konsep menentukan hukum dengan bersungguh-sungguh berpikir untuk mencari sandalan Al-Quran dan hadis karena peristiwa ini belum terjadi di zaman Rasulullah. Oleh sebab itu, kalau ada yang berpendapat bahwa status imunisasi dan vaksinasi ini halal, pastilah pendapat itu tidak didukung secara bulat oleh semua ulama karena masalah tersebut belum terjadi pada zaman Rasulullah dahulu. Oleh karena itu, masalah halal dan haramnya imunisasi dan vaksinasi menjadi perdebatan di dalam luar negeri maupun di Indonesia, terlebih lagi negara kita yang menjadi mayoritas masyarakat muslim terbanyak. Apabila kita mengkaji masalah imunisasi dan vaksinasi ini, dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu cara memberikan vaksin, bahan yang dipakai untuk vaksinasi atau imunisasi, efek yang didapat setelah melakukan
imunisasi ataupun vaksinasi. Terkait dengan cara memberikan vaksinasi atau imunisasi, para ulama sepakat bahwa pemberian imunisasi baik diberikan dengan cara disuntik ataupun dengan melalui pil ataupun tablet dengan ditelan. Maka cara semacam ini hukumnya dibolehkan ataupun halal selama itu dilakukan oleh orang yang mempunyai keahlian di bidang tersebut. Berdasarkan Fatwa MUI nomor 4 tahun 2016 tentang imunisasi dan vaksinasi secara umum, baik itu imunisasi bayi, imunisasi tetanus, atau imunisasi lainnya, maka secara umum Fatwa MUI memutuskan imunisasi pada dasarnya adalah diperbolehkan atau mubah sebagai bentuk ikhtiar untuk mewujudkan kekebalan tubuh. 2. Vaksinasi untuk imunisasi wajib menggunakan vaksin yang halal dan suci. 3. Penggunaan vaksinasi atau imunisasi yang berbahan haram itu hukumnya haram. Imunisasi dengan vaksinasi yang haram atau najis tidak diperbolehkan sama sekali. Dalam hal jika seorang yang tidak imunisasi akan menyebabkan kematian, maka imunisasi hukumnya wajib. Imunisasi tidak diperbolehkan jika berdasarkan pertimbangan ahli yang kompeten. Pengaruh obat semacam itu ada manfaatnya dari segi medis maupun tidak. Obat semacam itu dapat melindungi anak dan mencegah mereka dari kelumpuhan dengan izin Allah. Dan obat semacam ini dari enzim babi belum ada gantinya hingga saat ini. Dengan menimbangan hal ini, maka penggunaan semacam obat ini dalam rangka berobat dan pencegahan dibolehkan apabila itu dalam keadaan terpaksa ya. Bayi tabung. Sistem bayi tabung adalah salah satu cara yang dilakukan oleh ahli dokter kandungan untuk memenuhi keinginan suami istri untuk memperoleh anak, karena dalam persetubuhan mereka tidak dapat mempertemukan antara sperma suami dan ovum istri dalam rahim istri tersebut. Padahal sperma dan ovum istri dalam keadaan sehat dengan arti keduanya dapat menghasilkan buah hati jika bertemu. Oleh karena itu, dokter ahli kandungan melakukan sistem bayi tabung ini. Dalam bahasa Arab, bayi tabung dikenal dengan istilah antanki khas asina i atau tiflu al-unfu. Karena teknik bayi tabung ini terbilang baru jika dibandingkan dengan masa kehidupan para ulama terdahulu. Proses dokter mengambil sperma suami dan ovum istri, kemudian dipertemukan dalam sebuah kapsul atau tabung, lalu dimasukkan ke dalam rahim istri. Terjadilah pembuahan. Menurut Majelis Tarjih, proses yang demikian dapat dibenarkan oleh agama Islam karena sperma suami diletakkan dalam rahim istri yang dikawini dengan akad yang sah. Dari hadis dapat dipahami bahwa hanyalah boleh diletakkan atau ditumpahkan ke faraj istrinya dan dilarang atau ditumpahkan ke faraj orang atau seorang wanita yang bukan istrinya atau yang belum melakukan. Dari hadis di atas dipahami bahwa air mani suami hanya boleh diletakkan pada faraj istri yang memiliki ovum, tidak boleh diletakkan pada faraj istri yang lain. Timbul persoalan bagaimana jika kapsul itu diletakkan dalam rahim istri kedua atau istri yang lain. Berdasarkan ayat hadis, perbuatan tersebut dilarang. Jika kapsul itu diletakkan pada wanita yang lain atau istri yang tidak memiliki ovum, maka berdasarkan hadis, perbuatan itu tidak dibenarkan. Cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.